Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ardipa. Di sini saya akan menjelaskan pajak bumi dan bangunan dan cara membayar PBB secara online ataupun offline. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial, ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu yang pertama sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan yang pertama rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan yang pertama yaitu sekolah negeri, sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua rumah ibadah. Yang ketiga kesehatan, puskesmas atau rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Yang keempat bangunan-bangunan bersejarah. Yang kelima hutan lindung. Yang keenam kantor konsultan. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pemungutan atas pajak bumi dan bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2). Pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap pertambangan, perhutanan, perkebunan atau PBB P3. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak (NJOP), dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak NJOP TKP ditetapkan sebesar 12 juta. Setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek pajak dan bangunan, yaitu yang pertama bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, yang kedua letak, yang ketiga rekayasa, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima pemanfaatan, yang keenam peruntukan. Tarif pajak bumi dan bangunan NJOP di bawah 1 miliar rumusnya yaitu PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5%, atau cara mudahnya yaitu PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000, dan NJOP di atas 1 miliar yaitu PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 40% dikali 0,5%, atau PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 500. Langkah pembayaran PBB dengan online ataupun offline. Yang pertama yaitu dengan offline. Langkah pertama yaitu peroleh SPPT. Wajib pajak memerlukan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sebagai dasar pembayaran PBB. SPPT diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak terkait dan mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua,
bayar melalui bank atau kantor pos. Wajib pajak membawa SPPT ke bank atau kantor pos yang tercantum pada dokumen tersebut. Lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang tertera pada SPPT. Dapatkan surat tanda terima setoran (STTS) sebagai bukti pembayaran. Yang ketiga, petugas pemungut. Wajib pajak juga dapat membayar PBB melalui petugas pemungut yang ditunjuk resmi. Terima tanda terima sementara (TTS) sebagai bukti pembayaran. Yang keempat, simpan bukti pembayaran. Sama seperti pembayaran online, penting untuk menyimpan bukti pembayaran sebagai referensi dan bukti transaksi. Dan bagaimana cara pembayaran online? Langkah pertama yaitu pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai platform online, termasuk ATM, mobile banking, website resmi, dan aplikasi khusus. Keuntungan pembayaran online adalah kemudahan akses, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Kedua, pilih metode pembayaran. Saat pembayaran melalui ATM, pilih menu pembayaran dan kemudian pilih menu pajak. Masukkan nomor objek pajak (NOP) dan tahun pembayaran PBB. Saat menggunakan mobile banking, masukkan ke menu pembayaran, pilih pajak atau billing, dan masukkan NOP dan tahun pembayaran. Untuk pembayaran melalui website resmi atau aplikasi, masuk masukkan masukkan informasi yang diminta, termasuk NOP dan tahun pembayaran. Yang ketiga, periksa dan konfirmasi informasi. Pastikan untuk memeriksa dengan teliti informasi yang muncul setelah memasukkan NOP dan tahun pembayaran. Konfirmasi identitas dan jumlah pokok pajak yang harus dibayar. Yang keempat, lakukan pembayaran. Jika semua informasi sesuai, lanjutkan dengan menekan tombol layar. Untuk pembayaran melalui ATM, ikuti petunjuk selanjutnya pada layar. Untuk pembayaran melalui mobile banking, isi password dan lakukan konfirmasi pembayaran. Pada website atau aplikasi, ikuti langkah-langkah selanjutnya hingga pembayaran selesai. Yang kelima, simpan bukti pembayaran. Jangan lupa menyimpan bukti pembayaran sebagai referensi dan bukti transaksi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.